Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadlur Rahman, NIM 2020-31099. Kali ini, saya akan membahas mata kuliah RPL dengan dosen pengampu Pak Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Oke. Di sini saya mau menjawab soal dari beliau. Pertama itu, hubungan ITPLN dengan BUMN. Hubungan ITPLN dengan BUMN adalah Pak Erick Thohir mengajak peran serta perguruan tinggi, dalam hal ini Civitas Akademi, Institut Teknologi PLN atau ITPLN untuk mengikuti atau berkontribusi bersama BUMN dalam membangun Indonesia. Oke. Soal kedua, keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN. Keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN yaitu dapat mengetahui lebih dulu program magang bersertifikat yang dilakukan BUMN hingga ikut program rekrutmen bersama BUMN. Soal selanjutnya, produk rekayasa perangkat lunak memiliki peran besar di era industri 4.0 menuju 5.0. Bila mana Anda adalah ahli dalam bidang perekayasaan perangkat lunak atau analis atau programmer, produk aplikasi apa yang akan diciptakan? Yang saya akan ciptakan itu aplikasi yang ingin saya buat, yaitu aplikasi pemesanan makanan di kantin. ITPLN dengan nama Makan Yuk. Alasan kuat produk tersebut diciptakan, banyak dari mahasiswa, dosen, dan juga aktor-aktor yang ada di kampus ITPLN malas untuk ke kantin dikarenakan jadwal yang padat. Belum lagi rasa malas karena belum tahu makanan di kantin itu udah habis atau belum. Ya, jadi rasa percuma gitu kan. Kalau misalkan datang ke kantin, tiba-tiba makanannya udah habis. Seperti itu. Terus, selain itu, banyak juga dari kita yang dompet atau uangnya itu tertinggal di saat pergi ke kantin. Jadi harus bolak-balik dulu nih ke tempat ya kelas atau lab gitu kan, ke tempat kerja. Terus mulai dari situlah saya berpikir untuk membuat aplikasi pemesanan makanan ini dengan harapan dapat mempermudah para penjual yang ada di kantin dan para aktor yang ada di kampus yang ingin membeli sesuatu di kantin. Seperti itu. Terus konsep yang saya buat ini simple. Sebentar, saya share screen. Oke. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya share screen-nya. Di sini ada flow map-nya buat si aplikasi Makan Yuk. Yang aktor pertama itu adalah pemesan, keduanya itu ada sistem, ketiganya itu penjual. Oke, di sini saya jelasin dulu ya. Pertama itu pemesan memilih kantin yang dituju. Lalu si pemesan itu melihat menu makanannya. Menu makanannya diproses oleh sistem, mengecek ketersediaan. Lalu si sistem mengecek ketersediaan apakah sudah habis atau masih tersedia. Kalau misalkan sudah habis, dia balik ke menu makanannya. Terus kalau misalkan tersedia, dia lanjut ke proses selanjutnya, yaitu melakukan pembayaran. Dari melakukan pembayaran, balik lagi dia ke sistemnya, buat konfirmasi pesanan. Setelah pesanan dikonfirmasi, kalau misalkan masih salah juga,
dia bakal balik ke menu makanannya lagi, lalu selanjutnya, sampai pesanannya itu sesuai dengan konfirmasinya, atau sesuai dengan yang pelanggan mau, atau pemesan mau, seperti itu. Terus lanjut, kalau misalkan sudah sesuai, pesanan akan dikonfirmasi oleh si sistem, lalu masuk ke si penjual, yang dimana pesan pemesan tuh masuk gitu. Dia mau pesan apa si pemesannya, nanti si penjual memprosesnya. Nah, di sini kan ada prosesnya. Membuat pesanan. Setelah membuat pesanan, lalu penjual akan balik lagi ke sini nih, ke dokumen, yaitu pesanan selesai dibuat. Kan? Kalau misalkan sudah selesai, si penjual ini melakukan pengiriman kepada si pemesan. Nah, di sini pelanggan menerima pesanan, lalu pesanan selesai. Seperti itu. Terus, gimana manfaatnya? Manfaat saya membuat aplikasi ini yaitu mempermudah para penjual untuk menjual dagangannya, karena menurut saya pemesanan seperti ini lebih efektif karena bisa makan di mana saja tanpa harus ke kantin. Jadi pemesan akan lebih mudah dalam memesan makanannya, tanpa perlu takut memikirkan hal-hal seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga di sini kan si pemesan ini bisa bayar lewat kayak e-money, ya pokoknya virtual lah, uang virtual gitu kan. Jadi nggak perlu takut lagi kayak, aduh dompetnya ketinggalan nih, aduh uangnya ketinggalan nih, atau belum ngambil uang nih, gitu. Jadi ada unsur-unsur unsur-unsur industri 4.0-nya gitu, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.